Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Jaksa itu adalah JPU, itu adalah jaksa penuntut umum yang akan menuntut Anda di pengadilan. Nah, di sini kalau pun misalnya di kepolisian itu sudah jelas bagus, kejaksaan akan menjadi filter yang kedua. Ingat, Anda benar belum tentu menang, karena jaksa akan mengoreksi, meneliti berkas-berkas Anda. Ketika polisi sudah menyerahkan kepada jaksa dan jaksa mengatakan ini cukup, maka dinyatakan lengkap sehingga P21. Prosesnya begitu ruwet dan panjang. Ingat, kita sebagai korban, kita akan korban waktu, kita akan korban tenaga, kita juga korban materi atau finansial. Mungkin juga Anda akan korban perasaan, menjadi tidak enak kepada lawan atau kepada orang yang Anda laporkan. Setelah itu, berkas dianggap lengkap, maka akan jadi dilimpah ke pengadilan. Namun, ingat, ada satu hal yang Anda belum tahu. Ketika proses penyelidikan sudah menemukan 2 alat bukti minimal terkait adanya perbuatan pidana, lalu kemudian penyidik meningkatkan statusnya menjadi penyidikan, mencari tersangkanya. Nah, tersangka ini boleh jadi ditahan apabila memang unsur formil dan materialnya terpenuhi. Ya, ada namanya unsur formil dan material. Formil itu sesuai undang-undang. Material itu dengan bukti perbuatan yang dipunyai. Dan di sana ada namanya kewenangan penyidik untuk menahan, melakukan penahanan atau tidak. Nah, yang dimaksud unsur formil ini adalah apabila ancamannya di atas 5 tahun atau 5 tahun ke atas, maka polisi dapat melakukan penahanan. Nah, kebanyakan ditahan. Nah, di sana Anda sebagai pelapor, Anda sebagai korban, kadang-kadang kalau tidak pandai-pandai memberikan pelicin, ya bisa lamban urusannya. Jadi ingat, apalagi Anda ingin supaya orang ditahan, ya. Kalau kejahatan yang dilakukan memang kejahatan masif, wajib Anda berjuang agar ditahan. Cuma kalau karena hanya harga diri, ketersinggungan, kemudian Anda melapor, maka yang terjadi adalah Anda akan berpesta, senang, tetapi ingat karma akan jalan. Kemudian saudara, setelah ini sudah dianggap berkasnya lengkap, dilimpahlah tahap 2. Jadi kalau tadi P21 itu dianggap itu berkasnya sudah lengkap, sudah bisa diterima jaksa, maka akan dilimpah tahap 2. Tahap 2 itu adalah pelimpahan barang bukti dan terdakwa. Ya, terdakwa tersangka untuk disidangkan ke pengadilan. Ini dalam perkara pidana, dalam kasus pidana. Nah, dibawa ke pengadilan, kemudian Anda sebagai pelapor, kepentingannya akan diwakili oleh JPU sebagai atau selaku pengacara negara. Sedangkan lawan Anda akan diwakili oleh pengacara dan advokat. Bukan diwakili, tapi didampingi sebagai kuasa hukum. Anda sebagai pelapor sudah selesai tugasnya. Hanya akan menunggu pemeriksaan di pengadilan ketika sudah selesai yang namanya replik dan duplik. Artinya ketika bukan replik duplik, artinya ketika jaksa membacakan dakwaan, maka ada hak daripada terdakwa untuk membantah yang namanya eksepsi, keberatan dengan dakwaan. Nah, dakwaan kita itu akan dibantah lagi oleh jaksa. Ya, setelah sudah, jadi pertama begini, pembacaan dakwaan. Setelah dibaca dakwaan, kita melakukan keberatan atau eksepsi. Begitu seorang terdakwa melakukan eksepsi, ya
tolong diingat bahwa terdakwa pelapor ini, korban, sudah tidak lagi terlibat di sana. Apakah jaksa masih bekerja untuk Anda secara jujur, objektif, atau tidak? Kita tidak tahu. Apakah jaksa sudah masuk angin? Kita juga tidak tahu. Ketika ini Anda sudah melakukan bantahan dengan namanya eksepsi, maka jaksa diberi kesempatan untuk melakukan sanggahan atas penolakan terdakwa. Ketika sudah disangka, maka hakim berhak menilai apakah dia akan mengikuti bantahan Anda, keberatan Anda, sehingga timbul usaha dianggap bahwa perkara ini tidak cukup, tidak layak, atau dilanjutkan. Nah, di sana akan berproses. Jadi sekali lagi, itulah kira-kira proses awal dari sebuah perkara pidana ketika mau diperiksa di pengadilan. Nah, saudara sebangsa dan setanah air, netizen, pengikut setia acara edukasi hukum dari pengacara Guntur Laremba, saya menganjurkan kepada Anda untuk benar-benar mempelajari apa yang saya berikan ini. Dalam perkara perdata kurang lebih sama, ya, hanya di sana tidak ada kehadiran jaksa. Kalau Anda melihat dalam perkara pidana, kalau Anda melihat di pengadilan itu, pengacara, kalau Anda melihat bahwa pengacara pakai toga itu seperti ini. Nih. Pengacara atau penasehat hukum daripada terdakwa itu berarti perkara pidana. Tapi dalam perkara perdata itu tidak ada jaksa dan pengacaranya tidak pakai toga, pakai biasa. Nah, saudara, dalam perkara perdata ada dua pihak di sana. Pertama, penggugat, kemudian tergugat, sama-sama diwakilkan kepada pengacara dan advokat. Baik itu sebagai penggugat, ya, maupun tergugat. Dalam hal ini, seseorang atau misalnya para pihak boleh menghadiri langsung tanpa menguasakan kepada pengacara. Ketika dalam perkara perdata, seorang yang sudah meminta diwakili pengacara, maka dia sudah melepaskan semua apa yang ada dalam benaknya kepada pengacara tersebut. Jadi sekali lagi saudara tidak akan dipanggil. Kalau dalam perkara pidana, itu pelapor atau korban akan dipanggil, dimintai keterangan oleh hakim. Dalam perkara perdata, tidak ada korban maupun tidak ada penggugat maupun tergugat yang hadir di pengadilan karena sudah kepentingan sudah dihadiri oleh pengacara. Nah, di sini yang kita harus tahu, apakah pengacara yang membela kita atau yang menjalankan kepentingan kita dia masih jujur, apakah dia pintar, apakah dia cerdas, ataukah dia tidak, atau misalnya kita belum tahu. Nah, sekarang ketika perkara ini masuk kepada peradilan, maka Anda telah mengikuti prosedur resmi oleh negara. Ya, ini yang perlu diketahui, bahwa dalam berperkara di pengadilan yang memutuskan bukan kita dan bukan kebenaran kita, tapi hakim. Nah, sekarang ini kan banyak hakim yang kadang-kadang matanya juling. Ya, mohon maaf, maksudnya matanya juling itu yang benar itu ada di sebelah kiri, tapi boleh jadi yang dia benarkan adalah di sebelah kanan. Nah, itulah saya bilang juling, main mata dia. Ya, tanpa bermaksud melecehkan, cuma ya seperti itu. Kadang-kadang dan kebanyakan yang tidak puas seperti itu. Untuk itu kepada saudara sekalian, Anda sudah seharusnya kita bersama-sama memulai mempopulerkan pengadilan alternatif atau penyelesaian masalah hukum tanpa melalui jalur berperkara di pengadilan. Kenapa kita demikian? Karena
Di pengadilan itu tidak ada toleransi. Yang ada adalah siapa yang benar akan dibenarkan menurut hakim, siapa yang salah akan disalahkan menurut hakim. Jadi siapa yang dianggap oleh hakim itu salah, maka itulah yang kalah atau yang akan dihukum, sedangkan yang benar itulah yang akan mendapatkan hadiah kemenangan. Uruskan